Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman Sidis, kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali tentang mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang berjudul Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rendy Aridayandi dan Bapak Dr. Dedy Mulyadi SMH. Baiklah, lanjut kepada materi pendahuluan. Menurut MacIver, kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk maupun dari kedualistisan kekuasaan itu sendiri. Dan menurut Franz Magnus Suseno mengartikan bahwa redaksional di atas bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan sesuatu yang mempesona dan pada sisi lainnya merupakan hal yang menakutkan. Sebagai sesuatu yang mempesona karena mengikat multifungsi dengan memiliki kekuasaan, maka praktis akan dapat dicapai segala yang dikehendaki pemenangnya. Lanjut kepada kata menakutkan. Kata menakutkan ini sebab penyelenggara kekuasaan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan tertentu seringkali melanggar dan menekan hak-hak hidup paling esensial dari pihak-pihak yang dikuasai. Dan kekuasaan, arti kekuasaan tersebut adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Cara dan sarana untuk mengawasi membatasi kekuasaan yaitu diantaranya yaitu yang pertama moralitas atau religius, yang kedua etika, dan yang ketiga hukum atau membuat sanksi konkret. Menurut Miriam Budiarjo mengartikan negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Sedangkan kekuasaan membutuhkan hukum untuk yang pertama guna memberi legitimasi terhadap penyelenggara kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Jadi kewenangan atau kealiman. Baiklah, mungkin segitu review materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di sini saya akan membawakan jurnal yang berjudul Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan. Baiklah, lanjut kepada pembahasannya. Definisi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan keputusan menurut hukum administrasi negara, yaitu peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang abstrak atau general yang sifatnya mengikat umum atau berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Menurut penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum. Rumusan pengertian peraturan perundang-undangan seperti demikian ini mencakup pengertian yang bersifat umum. Menurut seorang sarjana Jerman yaitu Paul Leban, undang-undang dapat diartikan secara formil dan secara material. Lanjut kepada putusan. Keputusan merupakan salah satu objek studi penting dalam hukum administrasi, diantaranya yang utama karena keputusan merupakan objek sengketa yang menjadi kompetensi absolut peradilan administrasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kecuali itu keputusan merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang banyak digunakan oleh pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakannya untuk menyatakan kehendaknya. Istilah keputusan merupakan terjemahan dari istilah Wetsching atau yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Prancis yang disebut
administrasi, dan dalam bahasa Jerman disebut Fallstart yang berarti ketetapan. Dan Zainalhausen mengatakan bahwa penggunaan istilah keputusan barangkali akan lebih tepat untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan. Menurutnya, di Indonesia istilah ketetapan sudah memiliki pengertian teknis yuridis, yaitu sebagai ketetapan NPR yang berlaku keluar dan ke dalam. Baiklah, mungkin segitu review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.